Bang. Jadi begini ya, yang pertama begini, di dalam kitab Jam'ul Jawami itu dijelaskan begini. Ada apa usul fikih dan apa itu fikih. Ya, apa itu usul fikih dan apa itu ilmu fikih. Usul fikih itu usul fikih adalah ilmu fikih al-ijmaliyah. Wakilah ma'rifatuha wal usuli al-arbiha wa biduruki istifadatiha wa mustafidiha. Maka definisi usul fikih itu sebagaimana yang dijelaskan para ulama itu adalah ilmu fikih al-ijmaliyah, ya, dalil-dalil fikih secara ijmali. Nah, contoh sholat itu dalil ijmalinya apa? Aqimus sholat, dirikanlah sholat, itu secara usul, ya, secara usul dirikanlah sholat. Nah, adapun nanti secara fikih, ya kalau fikih itu berarti kan wal fikhu al ilmu bil ahkam asyariah al amaliyah al muktasabi min adillatiha at tafsiliyah, yaitu ilmu hukum-hukum syariat yang di situ berdasarkan dalil-dalil terperinci. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti niat di dalam sholat, bahwa salah satu rukun sholat itu adalah niat. Nah, niat ini menjadi rukun, itu namanya fikih, ya, berdasarkan dalil inamal amalu binniyat. Nah, secara usulnya apa? Sholat, ya, sholat itu secara usulnya adalah ya aqimus sholat, bahwa sholat itu adalah wajib hukumnya berdasarkan dalil umum itu aqimus sholat. Dan nanti terkait apa yang ada di dalamnya, kemudian perincian-perincian, ada yang mengatakan nanti rukun sholat itu seperti ini, ada yang mengatakan rukun Fatihah itu bismillah, ada yang tidak bismillah. Nah, itu nanti masuk kepada fikih. Begitu yang bisa kami sampaikan. Okay. Ya, baik. Terima kasih Gus Ali. Di dalam Musnad Imam Ahmad itu ada hadis Rasulullah mengatakan al-farqu baina kufrin wa muslim, pembeda antara muslim dan kafir tarkus sholah. Dari hadis tersebut para ulama tuh membawa pembahasan hadis tersebut ke dalam usul fikih. Antum nggak bahas itu? Di mana pembahasan para ulama, ada ulama yang ngotot seperti Imam Ahmad bin Hambal, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia otomatis kafir. Itu pendapatnya Imam Ahmad. Tapi pendapatnya imam yang lain, sebentar Agus, berdasarkan pendapat Imam Malik, itu orang yang tarkus sholah itu tidak langsung ujuk-ujuk dia itu langsung kufur. Nah, pembahasan itulah dia dinamakan usul. Makanya ana bilang, barang siapa yang mengatakan tidak wajib sholat, kalau seandainya Abu Bakar berada di tengah-tengah kita, pasti beliau memerangi orang-orang yang sufia itu, orang-orang yang mengatakan sholat tidak wajib. Begitu. Ya. Gini. Yang dipermasalahkan apa tadi sebenarnya? Ya sebenarnya naiknya tajirun ini tidak masalah. Karena begini ya. Ada orang semisal tasawuf itu berkata, gini Bang. Bang Tajirun coba gini. Ayo jawab sama saya yuk. Yang jenengan sampaikan tadi bahwa jenengan kan tipping ya, saya ini tidak baca ya tippingnya sampai seperti apa, saya nggak baca, saya nggak tahu ya, tapi cuma dengar bahwa seandainya Abu Bakar itu tahu itu adalah akan memerangi, ya, yang sampai maksud Sayyidina Abu Bakar itu tahu dan akan memerangi itu apa maksudnya? Jenengan menyampaikan bahwa adalah memerangi orang yang mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, begitu kan? Ya, betul. Oke. Tidak lebih dari itu kan? Tidak. Oke.
Ya saya rasa kalau tidak lebih dari itu sih ya nggak masalah sih, nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Kita betul. sepakat, Bos. Ya alhamdulillah. Nah, ya artinya Sebentar, Mas. Kan Gini, artinya kalau gini begini, kalau di berangkatnya teman tadi antum kan coba, yang coba, keberatan gini dengan dulu. taping ana. tapi secara Berangkatnya dari garis sufi, besar dengan sufi itu gimana sampai Pak Tajirun dengan sufi? Maksudnya Ya akan ada istilah tasawuf lah atau ulama-ulama ahli sufi. Kan begitu. Sampai sendiri memandang sufi itu seperti apa? kalau Imam Syafi'i kan berkata orang-orang sufi itu paginya muslim, siangnya kafir, malamnya muslim, paginya kafir. Loh. Sebentar. Sorry, bukan sufi. Itu adalah ahli kalam. Gini gak Fitnah atas nama Imam Syafi'i ini sudah. Anda biar saya anukan santri terus santai aja nggak usah. Mama bukan sufi ya, ahli kalam. Itu harus dipertanggungjawabkan, itu ibarahnya, itu referensinya. Bentar. Imam Sebentar. Ya gampang. Imam Syafi'i mengatakan bagaimana Bang Tajirun? Orang-orang yang belajar ilmu kalam paginya muslim. Bentar, Anda carikan dulu. Bahwa beliau itu kan termasuk orang-orang yang memerangi ahli kalam. Terus Dan beliau mengatakan ketika ada yang bertanya tentang apakah saya boleh belajar ilmu kalam, Imam Syafi'i kan melarang. coba itu di kitab apa itu kayak begitu? Di kitab apa itu yang berbunyi kayak begitu? Di kitab terjemahan, Host, di Google. Kitab terjemahan memang. Iya. Ya terjemahnya apa? Maksudnya kan ada keterangannya di situ kitab apa lah di dalam. Ada pernah baca di salah satu website beliau mengatakan tentang sejarahnya Imam Syafi'i ketika ditanya sama muridnya mengenai ahli kalam. Ya. Google lagi. Coba saya tengah gini. Saya tenangkan dulu. Referensinya. Surya kemudian ya Surya. Ya gini kan Wong Koclok ya. Maksud dari Bang Tajirun itu kan begini. Dulu itu Imam Syafi'i itu pernah berkata bahwa barang siapa yang belajar ilmu kalam paginya muslim, petangnya petangnya kafir, dan barang siapa yang belajar ilmu sufi itu ilmu falsafah atau sufi itu ya Tajirun ya. Paginya muslim, petangnya zindik. Itu yang dimaksud Tajirun. Sekarang ini gini ya. Karena Tajirun kesusahan mencari sumber asal dari perkataan itu. Sebenarnya ya saya maklum yang di atas ini semua tahu. Jadi kita terangkan saja gitu, nggak usah diperdalam. Gitu ya. Ya, sebenarnya gini Kang Surya. Gimana? Ketika kita mengutip perkataannya Imam Syafi'i, itu perlu kita buka perkataannya Imam Syafi'i di kitab. Iya, gini Tor. Sebenarnya gini Karena Tor. kadang Enggak gini Tor. ya, kalau kita baca artikel di Facebook, di Google, itu hanya mengutip kutipan yang sesuai dengan nafsu mereka. Semisal ya perkataan yang tadi bahwa Imam Syafi'i berkata bahwa orang yang mempelajari ilmu kalam paginya dia muslim, sorenya dia kafir. Lalu besoknya lagi seperti itu. Nah, ternyata di kitab kalau kita cek yang asli, Imam Syafi'i itu masih merinci, memberi maksud gini Tor. Kan begini ya, kita maklumi saja hitop kita itu siapa, kan gitu ya. Seperti di awal tadi kita katakan bahwa yang di atas ini sebenarnya sudah mafhum apa yang ingin disampaikan oleh Tajirun, dan masing-masing sebenarnya sudah ada jawabannya. Makanya kita tidak perlu perpanjang lagi, terus kita ringkas saja, jelaskan apa yang dimaksud oleh Tajirun, jawaban apa yang dimaksud oleh Tajirun gitu. Ya saya aku yakin ya di atas ini semua sebenarnya tahu apa yang dimaksud oleh Tajirun dan jawaban apa yang harus para mujawid lepaskan gitu. Monggo. Gitu ya sih ya. Iya. Boleh berbicara. Oh, sangat boleh. Monggo.
Pak Andi ini romantis sekali. hanya menambahkan saja akan apa yang diucapkan oleh Al-Mukarram Al-Mu'addam Akhina Tajirun tentang bahwasanya Imam Syafi'i berkata seperti itu, melarang akan mempelajari ilmu kalam. Di dalam kitab Tarikh Ibnu Khaldun di jilid 1 halaman 603 sampai 604, kenapa Imam Syafi'i seperti itu? Dikarenakan kala itu ada dari golongan Mu'tazilah yang menetapkan sifat-sifat Allah semata sebagai kesan di dalam hati saja, bukan sebagai sifat dari zatnya Allah itu sendiri. Itu ilmu kalam yang seperti itu yang ditolak oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu seperti itu. Kemudian mereka itu Bang Andi, ya betul itu yang dikatakan oleh Bang Andi. Sebentar, belum selesai nggih. Sekretari belum selesai. Ini saya ringkas saja sudah biar cepat. Kemudian mereka itu menjadikan manusia itu berkeyakinan, Mu'tazilah itu menjadikan manusia sebagai pencipta dari perbuatan mereka itu sendiri tanpa ada kaitan dengan takdirnya Allah. Sehingga tokoh-tokoh Mu'tazilah kala itu semakin merajalela dan semakin menyebar. Salah satunya juga banyak kita lihat di dalam kitabnya. Kemudian muncullah kala itu juga muncullah Al-Jahid, kemudian golongan Al-Kabi dan juga Jubai, dan metode-metode ilmu kalam yang menimbulkan perdebatan dan sebab pokok akidahnya menolak sifat kalamullah di situ. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Al-Mukarram Al-Mu'addam Akhinal Kiram Tajirun itu tadi, sehingga barang siapa yang seharusnya dipukul dengan pelepah kurma lalu diarak, yaitu para ahlu kalam yang dikala itu dengan Imam Syafi'i. Bisa dibaca sendiri, lebih panjang dan lebar, kali tinggi kali sisi-sisi, bisa disamadengankan itu di kitab Tarikh Ibnu Khaldun juz 1 halaman 603 sampai 604. Seperti itu, hanya menambahkan saja biar meluruskan agak sedikit klimaks seperti itu. Dan juga di dalam kitab At-Tabiun Kadzib Al-Mustari Ibnu Asakir itu di halaman 341. Terima kasih, syukron. Ya, mantap sekali jawaban dari Pak Andi ya. Pak Tajirun, kalau mau tambahan inti saya serahkan kepada hostnya Pak Tajirun, biar cetor ya. Tapi ya saya harap lepas dijelaskan panjang kali lebar, insya Allah Pak Tajirun memahami dan kembali ke pangkal jalan yang diridhoi Allah gitu. Monggo host. Oke, sebelum ke host saya masuk dulu ya. Ini kan mengingat host juga masih mencari referensi. Jadi begini ya. Terkait dari pernyataan Bapak Tajirun yang terhormat. Nggih, kenapa? Kalau terkait yang Bang Tajirun tadi sampaikan itu sebenarnya bukan masalah kalam itu. Yang pagi kalam, yang pagi mempelajari ilmu kalam terus kemudian sore menjadi ahmak itu sebenarnya masalah sufi itu. Ya, jadi gini itu, aja, Mas. Gini aja. Ya itu Pokoknya intinya seperti itulah gitu. Sampai tinggal jelaskan aja gitu. Ya, monggo. Ya, jadi kan kalau perkataan Imam Syafi'i itu kan ada ya. Jadi lau anna rajulan tasawwafa min awalin nahar lam ya'ti ali adhura illa wajadtahu ahmak. Seandainya ada seorang laki-laki yang bertasawuf di pagi hari, maka kamu tidak akan menemuinya di waktu duhur kecuali kamu mendapati dia adalah orang yang dungu, ahmak, kan begitu. Nah, Imam Al-Baihaqi itu menjelaskan begini, kalau memang Imam Syafi'i itu mencela tasawuf secara total, itu jelas tidak mungkin, karena itu akan terjadi kontradiksi. Ya, terjadi kontradiksi karena apa? Di dalam
eh, makolahnya yang lain, Imam Syafi'i itu justru memuji tasawuf atau menyuruh orang untuk bertasawuf. Ya seperti di dalam kitab Diwan Imam Syafi'i itu mengatakan faqihan wa sufyan fakun laisa wahidan fa inni wa haqqullah iyyaka angsoh. Ya, jadilah orang faqih dan sufi. Ya, sekaligus, dan jangan sampai kamu menjadi salah satunya saja. Ya, jangan sampai kamu menjadi salah satunya saja. Sungguh dengan hak Allah aku menasihatimu. Itu Imam Syafi'i mengatakan jadilah faqih dan sufi sekaligus, jangan sampai jadi salah satu saja. Jangan hanya fikih saja, jangan hanya sufi saja, tapi jadilah keduanya. Nah, ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqa faqad tazandaqa wa man tafaqqa wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Imam Malik juga mengatakan barang siapa yang bertasawuf saja tanpa fikih maka dia zindik. Siapa yang berfikih saja tanpa tasawuf dia telah fasik, dan barang siapa yang mengumpulkan di antara keduanya maka dia menjadi yang ahli tahqiq, artinya Islam yang betul-betul di jalan yang lurus. Nah, sehingga apa? Sehingga dari nasihat-nasihat ini, satu, Imam Syafi'i itu di sisi lain itu juga memperingatkan orang yang sufi, tapi di sisi lain juga menyuruh kita ini bersufi, kan begitu. Sehingga Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa yang dicela Imam Syafi'i itu adalah sebenarnya sufi yang di situ satu, dia ini sufi dengan sebuah pemahaman yang sampai menjadikan orang itu menjadi pemalas, atau banyak makan, atau banyak tidur, atau di situ melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan. Nah, itu di dalam kitab Manaqibus Syafi'i Al-Baihaqi dijelaskan begitu. Atau dia mengatakan bahwa syariat itu sudah tidak perlu kalau sudah mencapai ma'rifat. Nah, ini gini, itu kan ucapan sampean, Ya, kalau hanya pemalas Sebentar doang, Pak Tajirun, gini loh, Pak Tajirun. Gini. Pak Tajirun, Ini Pak Tajirun. sebentar. Kalau Terus Imam ini Syafi'i marah Gini, terhadap Pak orang Tajirun. yang malas, kenapa Imam Syafi'i tidak marah terhadap orang yang tidak sholat? Oke, gini Ini loh, Pak Tajirun, sebentar. Saya coba. Ini ada sebentar, Ros. Gini Pak. Ada Gini. Al-Makassari mau naik. Kita naikkan dulu, kita turunkan satu dari pihak Aswaja. Mungkin Pak Cinta Damai berkenan nunggu di bawah dulu ya. Karena ini ada Ya, admin. turunkan satu. Nah, minta maaf ya Pak Cinta Damai ya. Enggak apa-apa, biar kesannya enggak dikeroyok gitu. Aman Pak Kiai, mangga. Iya, sebab ini di bawah typingnya katanya kita ngeroyok, kan nggak bagus sekali. Ya, siap Pak Kiai. Siap. Ya, coba saya ulangi lagi. Di dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi itu mengatakan begini. La yakunu asufi sufyan hatta yakuna fi arba'i solin. Kasulun akulun naumun kasirul fudul. Nah, ini penjelasan dari bagaimana Imam Syafi'i itu mengatakan sufi yang di situ melenceng, yaitu sufi yang di mana di situ menyebabkan 4 hal. 1, menjadikan dia pemalas, menjadikan dia banyak makan, menjadikan dia banyak tidur, menjadikan dia melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan, kasirul fudul. Nah, Imam Al-Baihaqi itu juga mengutip pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan faqihan wa sufiyan, jadilah ahli fikih dan ahli sufi, fakun laisa wahidan, jangan jadi salah satunya saja. Dan demi Allah ini saya menasihatimu. Ini di dalam kitab Diwan Imam Syafi'i. Artinya di redaksi yang lain Imam Syafi'i itu juga menyuruh kita itu bertasawuf. Nah, perkataan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa ila akhirih. Jadi begitu Pak, sehingga kita memahami itu proporsional sesuai dengan apa yang ulama salaf pahami dan sampaikan. Jangan sampai kita ini mengambil satu makalah kemudian meninggalkan makalah yang lain. Mengambil satu makalah kemudian membuang makalah yang lain. Ini namanya kejahatan
persepsi atau kejahatan pemahaman. Nggak boleh kayak begitu. Nah kalau baik. ingin ya Baik, kalau Gus, ingin gini, Gus. memahami perkataan Imam Syafi'i begitu, harus komprehensif. Iya, kalau yang dipaparkan oleh jenengan, oleh sampean bahwa Imam Syafi'i itu marah terhadap ahli sufi yang memalas, tidak mau melakukan apapun. Kenapa Imam Syafi'i tidak marah terhadap orang tidak sholat, tidak melakukan syariat? Yang mengatakan Imam Syafi'i nggak marah tidak dengan orang yang tidak sholat itu siapa? Di dalam pernyataan antum tidak menyebutkan bahwa Imam Syafi'i eh, Jadi begini Ma- Pak. Ya, berarti Nanti antum pertanyaan- setuju dengan Ana kan? Antum setuju dengan Ana kan? ya. Saya nggak setuju. Saya Oh, nggak kan? setuju dengan sampean itu. Gini loh, sampean itu kan mengatakan termasuk Imam Syafi'i juga marah dengan orang yang tidak sholat. Nah itu otomatis Pak, itu nggak usah dibahas. Artinya apa? Kita coba membahas perkataan Imam Syafi'i yang ternukil di dalam kitab. Oke, Bahwa sebentar. Berarti kan antum tidak kontra dengan Ana bahwa Imam Syafi'i pasti akan marah terhadap orang-orang yang menghilangkan syariat. Setuju? ya setuju kalau itu. Nah, iya, maka dari itu tidak salah bahwa Ana katakan di awal, seandainya Abu Bakar berada di tengah-tengah kita saat ini, beliau pasti akan memerangi orang-orang yang tidak sholat, mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Bukan tidak sholat, tidak wajib. Ya itu sudah clear kayaknya dari awal tadi. Enggak, Ya udah, saya itu. paham. Ya saya itu kan begini toh. Saya kan sampai tanya. Bagaimana pandangan sampean terkait sufi? Kemudian sampean langsung menukil perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i mencela sufi. Nah, bahwa kalau difahami hanya seperti itu titik, itu nanti akan cacat pemahaman. Sebab apa? Di sisi yang lain Imam Syafi'i itu juga menganjurkan atau menyuruh kita untuk bertasawuf. Iya, sepakat Ustaz. Sehingga- Enggak, bukan gini. Ana nggak akan membantah antum, tapi pernyataan Gus Ali yang mengatakan Imam Syafi'i marah terhadap orang yang tidak mau bekerja, cuma duduk-duduk dan sebagainya, itu enggak komprehensif. Kenapa? Karena tarekat sufi saat ini mereka mengatakan barang siapa yang sudah mencapai makrifat itu tidak perlu melakukan syariat. Nah, pernyataan yang mana, Ana Ustaz? mengatakan seandainya Abu Bakar berada di tengah-tengah kita, pasti beliau akan memerangi orang yang berkata bahwa syariat sholat itu tidak wajib. Setuju kan? Ya gini ya. Coba saya jelaskan dulu. Yang dipelajari tadi. Saya boleh potong saya dulu. bicara? Boleh, tapi sebetulnya saya luruskan Pak Tajir dulu. Gini, Pak Tajirun. coba begini. Siapa yang boleh ngomong, siapa yang waktunya ngomong sepenuhnya dihandle oleh moderator Pak Yai Surya. Siapapun tidak boleh ngomong kecuali atas izin Pak Yai Surya. Monggo Yai. Oke, jadi begini Pak Tajirun ya. Ini nanti akan dijelaskan bahwa yang dinyatakan sampean tentang seorang sufi yang mengatakan sholat tidak wajib itu nanti itu masalah yang lain gitu ya. Nanti itu akan dijelaskan oleh para mujawib di sini. Yang kita tekankan di sini adalah meluruskan perkataan yang sampean yang pertama itu, gitu ya. Jadi sampean jangan dicampur adukkan antara masalah lain dengan masalah lain. Kalau sampean mau bertanya tentang masalah orang sufi yang mengatakan bahwa orang yang makrifat tidak wajib sholat, itu nanti kita akan jelaskan, tapi jangan dicampur adukkan dengan apa yang sufi kita bahas, gitu ya. Monggo Pak Andi dulu. Maaf kalau Kang mau. Surya, maaf, Ana Ya, nggak setuju. Kenapa? Karena kan di awal itu Gus Ali bertanya tentang apa yang Ana pahamin tentang tarekat sufi. Ya. Kalau misalnya ditanya tentang pendapat Ana, jangan antum membatasi bahwa Ana membawakan pendapat orang-orang sufi yang mengatakan barang siapa yang sudah mencapai ma'rifat tidak perlu tarekat, tidak perlu syariat. Salat. Ya, tidak perlu Tidak perlu syariat. gitu. Ya. Antum nggak boleh membatasi Ana membahas ke situ karena poin Enggak, Ana adalah itu. saya itu tidak membatasi kamu. Yang saya batasi itu biar satu-satu penjelasannya. Ketika orang menjelaskan masalah yang lain, sampai nanti kerucutkan yang satu dulu, setelah habis baru sampai tanyakan yang itu. Karena sufi yang seperti itu sufi yang nyeleweng dan itu yang dicela. Jadi sampai jangan dicampur adukkan gitu Pak Tajirun. Paham nggak? Rata ya. Jangan dipukul rata Jangan gitu. pukul rata.
Kalau sampean sudah paham, makanya saya akan bagi kepada Mujawib untuk menjawab. Gimana? Oke. Oke, monggo siapa yang mau Bisa jawab? nyambung Mas Surya ya. Aja Pak, gini ya. Monggo. Sebenarnya begini ya, Mas sebenarnya Surya. begini. Apa yang disampaikan oleh Bang Tajirun itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang kita pahami selama ini. Termasuk di dalam kitab Kifayatul Atiyah itu kan jelas ya bagaimana beliau itu membatasi atau bagaimana bersikap terkait orang-orang yang di situ makrifat. Misal begini. Fal mu'minu wa in alat darujatu wartafaat mangjilatu wa soro min jumlatil auliya la taskutu anhu al ibadah al mafrudu fil Quran wa sunnah. Seorang mukmin walaupun derajatnya sudah tinggi setinggi derajatnya para wali atau dia sudah menjadi para wali la taskutu anhu al ibadah al mafrudu fil Quran wa sunnah, maka ibadah yang wajib tidak pernah gugur terhadap dirinya apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Waman zama anaman soro walian wa wasola ilal haqiqah sakotot anu asyariah fa wadolun mudilun mulahidun. Barang siapa orang yang punya pemahaman yang bahwa seandainya orang itu sudah menjadi wali, kemudian dia sudah mencapai derajat hakikat sehingga menjadi gugur dari dirinya syariat, itu adalah dolun mudilun, itu adalah pendapat sesat dan menyesatkan, itu adalah pendapat yang mulhid, kafir. Ya sama loh, ini di Kifayatul Atiyah juga begitu, di Anatul Thalibin juga begitu. Di kitab fikih-fikih kita itu semuanya pembahasannya begitu. Enggak ada yang tidak begitu. Semua itu bahwa walaupun derajatnya wali apa itu tetap bahwa tidak pernah gugur hukum-hukum syariat yang mafrudoh yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Saya rasa nggak ada yang perlu diiskalkan, nah, nggak ada yang perlu dipermasalahkan. Itu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah selama ini begitu, baik yang sufi dan fikih. Ulama-ulama tasawuf kita ya sama, pakai kitab Kifayatul Atiyah, pakai kitab Anatul Thalibin. Kayaknya Begitu. Pak Andi sudah mau buka ibarah ya, monggo Pak Andi. Izin masuk. Sebentar Pak Andi itu sudah buka ibarah itu kayaknya, monggo Pak Andi. Sudah sempurna itu apa yang disampaikan oleh host tadi. Saya cuma mau bicara tentang pembahasan Imam Syafi'i akan sufi tadi. Jadi Imam Syafi'i tentang sufi itu ya memang orang-orang yang tidak meninggalkan syariat seperti itu. As-sufiyah man salaka tariqan mutasawwufu wa khufratul qalbi yadrikal haqa'iq ilahiyah bi tariqil khudusul wal ilham. Wa sufiyah uslubul tamyiz bidadhibul nufus wa summu wal birruhi wa taqdimus suluk. Itu yang disarah Diwan Imam Asy-Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i mengatakan qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sohibtu sufiya asyara sinina, aku telah berteman dengan orang-orang sufi selama 10 tahun. Ma istafadat minhum ila hadaini harfaini, tidaklah aku mendapatkan faedah dari mereka kecuali akan 2 hal. Apa itu? Al-waqt saifun, waktu itu seperti hanya pedang. Wa min ismati an la takdiruhu. Wa fil fiqih wa Sufyan yaqul faqihan wa sufiyan fakun laisa wahidan fa ini wa haqqullahi iyyaka ansafau. Itu tadi yang dibaca oleh Keren Pak Andi ini ternyata ya. Jadi gini ya Bang Tajirun ya, clear ya Bang Tajirun ya. Pak Tajirun. Oke, karena Pak Tajirun ini sedang tidak aktif, monggo Kang AF Al Makassari kalau mau ngomong. Tapi perkenalkan diri.